Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mengkaji apa yang kemarin kita lihat dari kacamata Indonesia bukan negara agama, tetapi negaranya orang-orang yang beragama. Indonesia bukan negara agama, tetapi negaranya orang-orang yang beragama. Kemarin di hari Kamis 16 November 2023 di gedung DPR MPR ada acara sosialisasi surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama, termasuk di dalamnya juga dibagikan buku-buku sebagai sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu ini penting, karena jangan sampai ada kemudian saudara-saudara kita yang diajak-ajak karena tidak ngerti lalu ingin mendirikan negara Islam. Ini kan ada NII, ada apalah namanya, yang kemudian mengajak-ngajak orang untuk bahwa negara kita adalah negara Taghut dan mari kita sama-sama dirikan negara Islam. Karena itu kita kaji ini. Sosialisasi ini gampangnya sosialisasi pernikahan atau sosialisasi larangan perkawinan bagi umat yang berbeda agama. Lalu pertanyaannya, apa korelasinya, apa hubungannya dengan tema Indonesia bukan negara agama tetapi negaranya orang-orang yang beragama? Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, mari kita lihat pemikiran yang pertama. Di negara yang berdasarkan agama, orang seringnya menyebut negara teokrasi. Negara teokrasi itu artinya pemimpin negaranya itu tokoh agama, agamawan. Dan landasan negaranya adalah berdasarkan agama. Sehingga di dalam negara agama, sahnya suatu perkawinan itu berdasarkan agama yang dianut di negara itu sebagai agama negara, baik syarat, baik rukun maupun tata cara pernikahannya. Jadi untuk mengukur bahwa sesuatu perkawinan itu sah atau tidak, itu adalah agamanya negara, agama negara atau agama yang diakui oleh negara itu. Itu di negara seperti di Malaysia, di Saudi Arabia, di Irak, di Iran, dan pokoknya di negara-negara yang melandaskan negaranya sebagai negara agama. Itu kesimpulannya, sah atau tidaknya suatu perkawinan itu adalah berdasarkan agama negara. Lalu di Indonesia bukan negara agama tapi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia walaupun bukan negara agama tetapi negaranya orang-orang yang beragama. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian para ahli hukum mengatakan bahwa sahnya suatu perkawinan di Indonesia berdasarkan agama yang dianut oleh kedua mempelai. Artinya apa? Sah atau tidaknya suatu perkawinan di Indonesia itu berdasarkan agama, bukan berdasarkan pencatatan negara. Jika menurut agama tidak sah, maka perkawinan itu tidak sah. Jadi di Indonesia juga
sahnya perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Jadi tidak beda sahnya perkawinan di negara agama dengan sahnya perkawinan di Indonesia yang bukan negara agama. Alhamdulillah. Ini. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sama persis seperti negara agama, hanya tidak menyatakan Indonesia sebagai negara agama. Jadi karena itu saudara-saudara kita yang kadang-kadang mengikuti aliran menyimpang ini perlu kita luruskan. Jadi bagaimana kita berjuang agar negara kita itu antara konsep negara dengan konsep agama sesuai. Jadi kita umat Islam yang harus berjuang untuk hal ini dan mengisi kemerdekaan. Hadirin kaum muslimin, sidang subuh